Iya, apa kabar? Luar biasa baik. Ya, aduh, saya nggak nyangka nih, namanya Dok ya. Itu Shelly itu sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Dari koas terakhir neuro kita satu stase, kemudian akhirnya terpisah ruang dan jarak. Kemarin terakhir saya tahunya ikut program Nusantara Sehat ya, itu gimana sih? Iya, kemarin sempat ikut program pencarian Nusantara sih Kak. Itu sebelum ada Nusantara Sehat, itu kurang lebih Oke. 1 tahun itu di Puskesmas Onembute di Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa. Ini anak emang nekat banget. Suka menjelajah, bertualang, sekaligus membagikan ilmunya dan pengetahuannya untuk masyarakat. Anyway, mungkin perkenalan dulu deh. Shelly, saat ini bertugas di mana, di bagian apa, dan udah sejak kapan, sampai berapa lama? Berfeli, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Dayana, angkatan 2010. Saat ini bertugas sebagai dokter relawan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, penempatannya di HCU. Itu baru mulai bertugas bulan ini sih Kak. Oke. Dari tanggal berapa, sudah berapa hari kah? Dari tanggal 9 September, bulan September. Dari tanggal 9. Tapi udah mulai terbiasa ya, berarti udah 1 pekan dong ya, mau 2 pekan kayaknya. Oke, di situ berberapakah yang menjadi relawan saat ini? Kalau yang tercatat itu secara keseluruhan tenaga kesehatan itu ada 1.387 yang aktif. Kalau dari dokternya sendiri itu ada 174 dokter, dokter umum, dan ada 29 dokter internship. Oh, sampai dokter internship juga ada di situ ya, ditugasnya ya? Ada dokter internship. Oke. Di situ mungkin bisa dijelasin dikit rumah sakit, apakah itu seperti apa rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet? Jadi nampung berapa orang pasien dan pasien yang seperti apa? Seperti namanya, karena namanya aja darurat. Ya. Jadi memang rumah sakitnya dibangun darurat, tapi insya Allah untuk tenaga kesehatannya pasti tidak darurat dong. Maksudnya kita sudah berkapabilitas sebagai seorang dokter kah itu, perawat kah itu, ataupun apoteker, ataupun tenaga kesehatan yang lain. Untuk kapasitas bednya sendiri di Wisma Atlet itu untuk pasien ada 4 tower yang saat ini aktif. Itu dari tower 4 yang baru akan dibuka besok, tower 5, 6, dan 7. Total kapasitas bed secara keseluruhan itu ada sekitar 5.763 bed, Kak. Wow, itu di ruangan terpisah-pisah gitu ya? Jadi kalau ruangannya sendiri itu di sini ada IGD, kemudian ada triase juga, kemudian ada ruang rawat inapnya. Itu untuk isolasi mandiri itu ada di tower 4, 5, 6, dan 7. Untuk tower 6 sendiri itu ada khusus, ada IGD-nya, dan di lantai 2-nya itu ada HCU. Jadi HCU-nya itu khusus untuk pasien-pasien yang memang memerlukan penanganan lebih khusus, terutama dengan sakit sedang sampai berat. Oke, jadi yang sekarang ini Dokter Shelly rawat itu adalah yang sakit sedang sampai sakit berat ya? Iya. Kalau yang ringan dirawat juga di situ kan, Dok ya? Iya. Kalau yang ringan ada juga. Ada juga yang di sini yang isolasi mandiri itu di tower dari tower 4, 5, 6, 7 itu. Jadi memang mereka masih bisa aktivitas, tapi memang dikatakan dari swabnya itu memang positif ataupun rujukan dari puskesmas ataupun rumah sakit lain yang dirujuk ke sini. Oke. Jadi untuk ditempatkan kayak kemarin sih sempat lihat di berita itu kayak apartemen gitu ya, Shell ya. Jadi dia satu kamar sendiri tetapi dipantau terus setiap hari oleh tenaga kesehatan, seperti itu ya? Iya, benar Kak. Jadi setiap lantai itu dia ada dokter dan juga perawat yang bertugas di sana. Jadi kita ada visite juga, visite ke ruangan-ruangan. Kemudian kalau ada apa-apa itu nanti dari pasiennya itu bisa menelpon langsung ke ruangan dokter gitu, ataupun ruangan perawat kalau memang memerlukan satu dan lain hal.
Oke. Nah, kamu kan sekarang ini lagi kerja di HCU ya, which is itu adalah tempat yang untuk pasien yang sedang dan juga berat, yang udah sampai ada yang pakai alat bantu nafas kah mungkin, ventilator kayak gitu? Kalau di sini kapasitasnya sampai di CPAP, Kak. Jadi kalau memang perlu sampai ventilator, sampai intubasi, biasanya setelah intubasi kita akan merujuk ke rumah sakit rujukan seperti rumah sakit Persahabatan atau rumah sakit RSCM, itu yang memang untuk pasien yang memerlukan ventilator. Tapi sekarang memang lagi susah banget karena hampir semua rumah sakit rujukan itu penuh gitu. Jadi kadang-kadang sampai tertahan di sini ya. Kita berusaha semaksimal mungkin sih untuk penanganan pasien. Nah, anyway pasti tuh nggak gampang ya untuk ada jet lag kah, Dokter Shelly, waktu di Sulawesi dulu di puskesmas bertugas ya kalau nggak salah ya, dulu juga di klinik. Nah, kenapa mau jadi dokter di rumah sakit darurat HCU lagi merawat pasien yang berat-berat? Itu motivasinya apa? Bisa dikasih tahu nggak teman-teman nih yang penasaran? Mungkin Kak Kevani yang kenal saya dan anaknya memang gak begitu. Aku juga aktif berorganisasi dari dulu, misalnya yang ikut band, ikut ISMKI kayak gitu, terus jadi pencerah Nusantara juga ke pelosok gitu. Maksudnya kayak rasanya kurang aja gitu kalau nggak bisa berkontribusi secara langsung, apalagi kita kapasitas sebagai dokter, dan maksudnya saya rasa semua dokter pengen bisa berkontribusi secara langsung, tapi ada yang tertahan, misalnya kayak izin orang tua atau faktor memang kerjaannya tidak bisa ditinggalkan gitu. Kalau saya saya bisa dan saya merasa saya mampu dan saya diizinkan orang tua, itu paling penting karena ridhonya orang tua kan yang utama gitu. Jadi ini udah kalau bisa berkontribusi secara langsung, kenapa enggak gitu. Nanti masalah di sininya pasti sambil belajar lah gitu. Mungkin kalau agak jet lag dikit, iya karena sebelumnya di puskesmas, kemudian tiba-tiba harus ke rumah sakit dan di bagian HCU pula itu jet lag sih. Tapi saya punya tim, maksudnya kan saya nggak kerja sendiri, saya bukan Superman, tapi saya punya tim, jadi kami semua adalah super tim gitu. Jadi saling membackup antara satu dan lain dokter. Selain itu juga banyak tenaga kesehatan lain yang berkolaborasi bareng-bareng. Ada dokter spesialis juga di situ ya, bisa selalu. Ini ada dokter senior kita juga kakak kelas, Dokter Eka Yani Putu. Ini suaminya juga garda terdepan, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Klungkung. Semangat ya dok, sehat selalu, semoga pandemi COVID ini selalu segera berakhir. Ya teman-teman udah banyak yang gabung. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan bisa ditulis di question box atau di kolom komentar. Nanti kita tanyain langsung deh sama saudari kita yang satu ini yang lagi ketes. Aku nggak bilang ketes, yang lagi mengabdi. Asli, bagi saya ini mengabdi luar biasa karena risiko besar ya, risiko tertular, kemudian juga tentu dengan beban kerja yang tidak kecil. Tapi sebelumnya Shelly bisa cerita nggak kalau di situ untuk saat ini rutinitasnya Dokter Shelly itu apa aja sehari-hari, shiftnya gimana, kemudian juga berapa lama untuk tugasnya, pakai APD-nya, itu bisa diceritain nggak? Kalau untuk dokter sendiri di sini setiap gelombang itu akan masuk 30 hari kerja, kemudian kita lanjut ke 14 hari karantina mandiri di sini. Nah, selama 30 hari kerja itu di sini ada 5 tim, Kak. Ada 5 tim. Setiap tim itu kerjanya itu satu shift-nya 8 jam. Jadi kita ada space istirahat juga kurang lebih 24 jaman gitu. Jadi setelah shift itu, jadi semama kayak saya kemarin jaga malam, kemudian sekarang hari ini nih pos jaga malam, dan besok baru masuk lagi itu jaga siang kayak gitu. Untuk
Untuk persiapan sebelum pakai APD itu mungkin setengah jam sebelumnya itu kita harus ke lokasi pergantian APD, kemudian persiapan, kemudian shiftnya itu shiftnya ada 3 Kak, jadi jam 6 pagi itu sampai jam 2 siang, kemudian jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu kurang lebih setengah jam sebelumnya persiapan, kemudian kita mulai tugas, kemudian akan menunggu operan berikutnya, shift berikutnya kita ada operan shift, kemudian baru kita bisa dekontaminasi gitu. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 9 jam lah di total pakai APD. Wow, 9 jam lengkap dengan masker respirator yang N95 itu ya. Kalau di sini kita pakainya KN95 di double dengan masker bedah. Handphone double juga, yang non steril dan steril, pakai gown, pakai Google ataupun face shield, kemudian pakai cover shoes dan pakai boot juga di sini lengkap. Jadi APD level 3 ya. Iya, APD. Anyway teman-teman, APD level 3 itu adalah alat perlindungan diri, jadi cover all semua, termasuk untuk maskernya itu khusus supaya mencegah pencegahan penularan dari pasien ke tenaga medis ataupun sebaliknya. Kalau saya di sini paling pakainya cuma beberapa menit atau jam kalau ada pasien yang janjian. Jadi, aduh teman-teman luar biasa banget di situ yang benar-benar emang kerja langsung untuk menangani pasien COVID. Nah, ini apa namanya? Kalau per 8 jam itu kan biasanya perutnya lambung udah kosong dong ya, 2 jam aja lambung udah kosong. Haus, kemudian ingin buang air kecil, itu gimana Shell? Kalau selama di sini sih jujurnya itu bisa digedein dikit nggak suaranya? Kalau ya. Kedengeran Kak? Ya, kedengeran. Kalau selama di sini sih ya memang rasa haus, lapar, dan itu mau nggak mau harus ditahan. Tapi ya cara mensiasatinya itu memang sebelum jaga itu sebelumnya misalnya minum setiap hari itu minimal 1,5 sampai 2 liter itu wajib, minum vitamin, kemudian makan 3 kali sehari yang teratur. Tapi di dekat-dekat shift itu sebisa mungkin mengosongkan kantong kencing, jangan terlalu banyak minum, takutnya malah pengen pipis. Tapi kalau saya pribadi sendiri, mungkin nggak semua nakes, tergantung kenyamanan nakesnya. Kalau saya pakai Pampers. Oh ya? Soalnya takutnya tuh selama tugas kan nggak mungkin lepas APD gitu ya. Maksudnya ya udah kalau memang kebelet banget, ya udah pipis Pampers aja gitu Kak. Ya dibanding nahan-nahan nanti malah infeksi saluran kencing ya. Kalau infeksi saluran kencing nanti nakesnya sakit, terus nggak bisa melayani kan. Jadi emang harus kita pintar-pintarnya untuk ngakalin ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Eka, Dok, hal yang menyenangkan dan menyedihkan selama yang dialami selama menjadi dokter relawan di Wisma Atlet. Sharing dong. Kalau suka-dukanya gitu ya, maksudnya sampai saat ini sih saya lebih banyak sukanya gitu, karena benar-benar bisa ikut berkontribusi itu senang banget gitu rasanya. Kemudian ngelihat pasien yang dari sakit, kemudian hasil swabnya bisa negatif, kemudian bisa pulang, kemudian dari yang harus memakai bantuan nafas, akhirnya bantuan nafasnya terlepas, itu kayak seneng banget. Bisa nafas sendiri ya? Iya, bisa nafas room air, maksudnya dengan suhu, dengan udara gitu, tanpa perlu bantuan nasal kanul ataupun oksigen lain. Iya, oksigen kayak gitu. Itu tuh seneng banget gitu. Tapi hal-hal sedihnya adalah kalau pasien mengalami perburukan, padahal kita tuh sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Itu tuh kayak, gitu gimana gitu rasanya. Itu sedih sih. Udah ada pengalaman kayak gitu? Alhamdulillahnya sampai saat ini, kalaupun memang ada perburukan, langsung ada penanganan dan membaik gitu. Atau kalau memang akhirnya perburukan sekali, ya pasti langsung dirujuk. Gitu. Di rumah sakit aman. Jadi rumah sakit darurat itu untuk menangani yang ringan
sedang, dan yang apabila terjadi perburukan dari yang sedang sementara sebelum dirujuk. Tapi kalau emang dari awal udah kondisinya kurang bagus, berarti langsung di rumah sakit. Memang rumah sakit rujukan ya, bukan rumah sakit darurat. Kalau di sini, kalau di sini Bali ada Bapelkes Shelly. Jadi untuk yang ringan di karantina di situ, dan beberapa hotel digunakan untuk mengkarantina pasien yang ringan. Tetapi apabila ada perburukan juga dirujuk. Nah, ini tadi ngomongin kontribusi dari Gede Wahyu, P. Sejauh ini dimungkinkankah, memungkinkankah orang awam bisa berpartisipasi dalam menghentikan pandemi, dokter, selain tidak menyebarkan hoax dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, serta mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu perlu. Kalau menurut Shelly gimana? Malah orang awam atau orang sipil gitu ya, kalau di sini istilahnya, kita semua masyarakat itulah garda terdepan untuk melawan COVID kayak gitu kan. Jadi penularan yang paling besar kan dari masyarakat, yaitu kalau saya pribadi sih yang paling ditekankan adalah 3M itu, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3 hal kecil yang nilainya besar sekali untuk melawan COVID. Oke. Jadi sebenarnya semua orang bisa berpartisipasi ya. Iya, betul. Bahkan apabila dia adalah seorang komunikator, komunikasikanlah hal-hal yang baik. Tidak mempropaganda. Ini halo, ada Harta juga nih gabung, temennya ya, yang lagi tugas di Bali Mandara. Kemudian ada Farid Manfa. Izin bertanya dokter, pasien di Wisma Atlet kan rata-rata pasien terkonfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala yang dikarantina. Apakah ada batasan waktu pasien diisolasi di tempat tersebut? Nah, ini sharing sesuai pedomannya di situ. Kalau di sini pasien kan datang itu entah dari rujukan puskesmas ataupun rumah sakit ataupun datang mandiri, sudah membawa surat rujukan dan juga hasil swab positif ke sini. Kemudian bisa melakukan isolasi mandiri. Pasien bisa dipulangkan itu kriterianya ada 2 Kak kalau di sini. Yang pertama, swabnya memang sudah menunjukkan hasil negatif dengan tanpa ada gejala apapun, maksudnya sudah sembuh total. Kemudian yang kedua, kalau memang di swab kemudian hasil swabnya itu menunjukkan positif tapi CT value-nya itu sudah di atas 35 dengan catatan tidak ada gejala dan minimal sudah isolasi mandiri di sini 10 hari. Itu kita sudah bisa pulangkan. Kalau hanya untuk batasan waktu sih nggak ada. Maksudnya kalau memang pasien sudah sehat baru kita pulangkan. Jadi tidak terbatas. Jadi di sini memang ada yang sampai sebulan itu masih positif terus ya. Dan masih bergejala ya? Iya, dan masih bergejala ya akan stay di sini gitu, sampai memang sembuh. Gitu. Oke, ya kan setiap orang beda-beda ya Shell ya. Kalau dari yang kita ikuti perkembangan penelitiannya, ini selanjutnya, nah kalau yang dirawat di Wisma Atlet ya, rumah sakit darurat tempat Shelly bertugas sekarang, itu setahu Shelly berapa banyak yang udah terisi untuk kapasitasnya? Catatan sebentar, agak kalau yang per hari, karena ini angkanya memang dinamis ya, berubah terus ya. Tapi kita ingin tahu progresnya penambahan per hari kira-kira berapa di situ. Oke. Kalau untuk total data yang dirawat per hari ini itu ada 2.296. Kemudian iya banyak Pak. Untuk pasien baru rawat inap itu ada 177. Kemudian pasien rawat jalannya ada 1, tapi ada pasien pulang juga. Ada pasien pulang juga per hari ini tuh ada 113, tapi ada pasien juga yang dirujuk sebanyak 3 pasien. Totalnya sih sekitar 2.000 memang yang dirawat saja. Oke, jadi oke. Kalau untuk per hari rata-rata penambahannya selama Dokter Shelly bertugas itu berapa per hari? Agak fluktuatif. Baik itu, agak fluktuatif. Sekitar rata-rata hampir 100 Pak. 100. Kalau dirata-ratakan gitu. Itu penjaringan dari
puskesmas ataupun dari rumah sakit yang lain ya. Oke. Tracking. Kalau kalau istilahnya selama ini untuk yang pasien-pasien gejala ringan yang ada di rumah sakit itu ya, ada nggak yang pernah mengalami kayak happy hypoxia? Nah itu kan yang kemarin banyak kita diskusikan itu gimana? Pernah nggak? Pernah sih Kak, tapi ya itu langsung kalau memang dari ruangan ada gejala kayak gitu akan langsung lapor ke dokter ruangannya, langsung dibawa ke IGD, kemudian dilakukan penanganannya di IGD. Apakah pasien tersebut nantinya akan dirujuk atau bisa dipindahkan ke HCU, itu tergantung dari kondisi pasien. Oh gitu. Ngomong-ngomong, setiap bertugas berapa timnya untuk dokternya? Okay. Dan berapa pasien yang di HCU biasanya? Kalau saya di total, maksudnya satu tim untuk 4 tower, termasuk HCU dan IGD itu ada sekitar 30-40 orang dokter per satu tim. Kalau untuk HCU sendiri, saya berlima, Kak. Satu tim saya berlima. Gitu. Dan itu beda-beda asalnya, maksudnya baru kenal juga aku datang ke sini kayak gitu. Ada yang dari Jakarta, dokter Sheila, kemudian ada 2 orang dari Bandung. Kalau tim saya itu ada dokter Noval dan dokter Riana. Kemudian yang satu lagi itu dari Sumatera itu dokter Emi. Oke ya, antusias juga ya teman-teman kita di daerah untuk datang ke epicentrum. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Eka. Sebelumnya apakah ada training sebelum jaga di sana, Dok, untuk mengenai kondisi di situ? Dia bisa sekalian sharing tentang rekrutmennya ya. Oh, boleh. Kalau di sini sistemnya itu per gelombang masuknya. Jadi kayak ini masuknya gelombang 24 HCU, itu akan ada bukaan rutin setiap sebulan sekali. Itu dicari dokter untuk rutinnya itu dia akan bisa dipantengin di media sosial ataupun biasanya disebar gitu Kak ya, pamfletnya itu didaftar, atau bisa daftar juga di aplikasi Dokwiti, itu ada linknya di sana. Itu nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp, kemudian nanti ada interview. Jadi di interview, setelah di interview kalau lolos nanti akan bergabung, kemudian datang ke Jakarta, kemudian kita ke Hotel Media dulu 1 hari, kemudian bersama-sama semuanya nanti datang ke Wisma Atlet, itu ada medical check up dan pembekalan. Jadi nggak kosongan banget kita kerjanya, tapi ada pembekalan kok di sini. Oke, tentang kondisi dan iklim kerja di situ ya, Dok ya. Oke. Itu berapa lama prosesnya biasanya untuk rekrutmennya? Apa nunggu pengumuman sampai sebulan apa gimana? Kalau untuk pendaftarannya itu setiap saat bisa Kak. Kalau untuk pemanggilannya itu pemanggilan rutin nanti biasanya per gelombang itu. Cuma kadang-kadang memang di sini banyak cito, jadi diperlukan secara cepat dokternya. Karena kayak karena kayak semalam besok itu ada tower 4 akan dibuka. Kemarin baru rekrutmen, jadi rekrutmen CT ada 35 dokter yang yang datang hari ini. Jadi kemarin itu bukaan rekrutmen, hari ini sudah harus sampai di Jakarta kayak gitu. Itu Cito. Oh ya? Iya, jadi hari ini udah sampai Jakarta, besok mereka akan medical check up dan pembekalan. Kemudian insya Allah tanggal 23 mereka sudah mulai bertugas. Oke, mudah-mudahan lancar ya semuanya. Jadi semuanya dengan SDM yang cukup bisa pelayanannya maksimal. Nah, Shelly sebagai seorang dokter relawan, tolong bagikan pesan untuk masyarakat, teman-teman yang lagi nonton saat ini, baik itu yang awam ataupun tenaga kesehatan lainnya. Mungkin ini akan pesan yang berulang-ulang kali sering didengar, mungkin sampai bosan, tapi ya memang 3 hal inilah yang paling penting, item core-nya untuk melawan COVID-19 yang bisa dilakukan seluruh masyarakat, dari awam ataupun dokter ataupun siapapun itu. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
3 hal, 3M. Ingat 3M. Oke, ya. Ada pesan untuk teman-teman tenaga kesehatan yang mungkin saat ini juga bertugas di rumah sakitnya masing-masing, di tempat tugasnya masing-masing. Ya, pesan untuk seluruh nakes dimanapun kalian bertugas, saya tahu kalian pasti capek, lelah, tapi kita semua adalah garda terdepan di bidang kesehatan. Harapannya jangan pernah patah semangat, dan terkhusus dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengorbanan, dan risiko yang semua tenaga kesehatan sudah berani ambil untuk sama-sama melawan COVID-19. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Oke. Ngomong-ngomong, Shelly, kalau sama ini ada komunikasi sama keluarga di Bali, masih tetap ya selama bertugas? Sempatkah? Oke. Video call sekarang sudah canggih. Iya, syukur banget ya, nggak zaman elek, sekarang udah maju ya. Oke, jadi nggak homesick ya, udah terbiasa kayaknya ya, jauh dari orang tua. Terbang terus. Tapi dulu memang belum berkeluarga juga sih ya. Iya, didoakan ya Kak. Iya, mudah-mudahan nanti dilancarkan. Saya sudah tahu sih seseorang. Anyway, ini pertanyaan lagi nih. Ini kan teman-teman banyak antusias nanya. Siapa dulu, ada Lin Hai Bintang, kemudian ada Jaya Weda. Mau tanya dok, kalau kegiatan keseharian pasien di Wisma Atlet apa aja? Apakah pagi-pagi ada olahraga dan lain-lain? Dan satu lagi, antrean ambulans sampai 2 km ke Wisma Atlet itu apa benar? Nah, enggak nih pertanyaannya. Kalau aktivitas sih kita balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri, kalau memang ada waktu luang dan bisa berolahraga, biasanya Wisma Atlet kan luas, kan kita memang kalau di sini nggak bisa keluar kan, jadi memang akan stay terus di Wisma Atlet sampai masa penugasan dan karantina mandiri berakhir gitu. Maksudnya udah, jadi biasanya kita akan olahraga keliling, entah itu jalan ataupun lari-lari. Kemudian di sini juga ada beberapa rooftop yang bisa dipakai juga untuk olahraga. Pemandangannya juga bagus, jadi bisa dipakai foto-foto juga kalian itu. Kemudian sisanya biasanya kalau habis jaga, karena biar nggak stres ya pasiennya. Iya, betul Kak. Karena sekali kalau udah habis jaga biasanya di sini biasanya kadang-kadang kayak tadi habis jaga, selesai operan itu sampai kamar itu sekitar setengah 8. Itu mandi, udah keramas apa segala macam, harus nyuci juga kan, harus langsung cuci semuanya. Itu istirahat, bangun-bangun jam 12 aja. Biasanya karena capek pakai APD itu. Oke. Kalau untuk pasiennya tau nggak sih, mereka tuh punya aktivitas yang terorganisir kah? Mungkin barangkali ada kayak ketua kelasnya gitu, ketua lantai. Karena kan lumayan ya, kalau misalnya biasanya orangnya suka jalan-jalan kemudian dikarantina dalam satu tempat gitu kan. Itu ada kegiatan khususkah mereka para pasien? Biasanya sih selama saya di sini kemarin hari Sabtu atau Minggu ya, hari antara weekend itu ada kegiatan yang dipimpin oleh TNI. Jadi mereka akan olahraga bersama dengan tetap menggunakan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Itu ada senam bersama, tapi di luar itu mereka akan olahraga mandiri sih Kak. Oke, ya, main asik ya. Jadi nggak apa namanya, nggak mati gaya. Kemudian, nah kemarin antrian ambulan yang ditanyain gimana? Iya, kalau antrian ambulan seperti video yang beredar ya, begitulah kenyataannya di sini. Bahkan saya tidur pun seperti terngiang-ngiang suara ambulan, karena kan memang jaraknya dekat kan. Jadi memang antriannya panjang waktu itu. Tapi ya sekarang agak berkurang sih Kak. Tapi memang kalau untuk rujukan ambulan hampir setiap hari pasti selalu ada. Rujukan ambulan maksudnya yang datang ya? Iya, yang datang ya. Oke.
yang keluar ada juga setiap hari? Yang keluar ada juga, tapi ya nggak terlalu banyak sih. Kan rata-rata kalau rujukan dari RSDC-nya sendiri keluar itu kan dari IGD sama HCU aja. Oke, ya. Nah, ada lagi yang mau nanya nih. Ini banyak yang kayaknya teman-teman dari mana-mana nih ya. Halo kakak, inspiratif banget, inspiratif segala umat. Semangat ya dokter. Oke, ya. Nanti abis ini gimana rencananya? Mau ikut lagi setelah ini kan ada break kan 2 minggu setelah kamu tugas. Ada bisa gabung lagi nggak kalau misalnya mau ikut lagi di yang ke berikutnya? Kalau untuk dokter relawannya sendiri itu kalau memang setelah 1 siklus mau perpanjang itu bisa perpanjang pertambahan 1 siklus lagi Kak. Tapi kalau setelah 2 siklus mau perpanjang berarti harus ikut tahap di awal lagi, itu ikut mendaftar lagi, kemudian ikut wawancara lagi. Nggak terbatas sih maksudnya kalau mau ikut. Biasanya ada alumni mendaftar lagi atau nanti kan kita dapat nemtek di sini, nemteknya akan ada tulisan penugasan kembali. Gitu. Itu artinya Ya dia nanya dari belakang. Kalau untuk tesnya itu biasanya aspek apa aja sih yang dinilai? Apakah ditanyain soal klinis kah, materi atau motivasi itu apa aja sih? Itu untuk persiapan. Kalau wawancaranya enggak, saya tidak terlalu, maksudnya klinis sekali enggak, paling sharing aja dari pewawancaranya, akan ditanya identitas, asal, kemudian motivasi, kemudian tergantung penempatan nanti kalau ruangan biasanya biasa, tapi kalau memang penempatannya HCU minimal sudah pernah ikut ACLS atau ATLS atau ada penambahan pernah pelatihan EKG atau memang berniat sekali untuk kerja di HCU, ICU ataupun IGD dan ada pengalaman sebelumnya. Oke, jadi ada standar khusus ya. Kalau selain dokter, yang Sherry tahu, misal kayak tenaga psikolog, nah itu kan juga untuk kesehatan mental penting ya untuk pasien-pasien yang karantina. Itu ada relawan juga. Iya. Kalau dari luar dokter perawat ada banyak Kak di sini. Maksudnya kita memang semua lini ada, psikolog pun ada. Jadi kalau memang ada relawan juga bisa sih. Misalnya pasien yang memerlukan pendekatan psikolog akan dikonsulkan. Di sini juga ada 2 dokter spesialis kedokteran jiwa Kak. Oke, ya. Wah, banyak nih dapat cerita tentang suka duka dokter relawan di Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet dari Shelly. Oke, tapi kayaknya kita batas waktu juga. Mungkin pesan-pesan terakhir deh untuk teman-teman yang nonton. Pesan-pesan terakhir serem juga ya. Jangan. Pesan-pesan titik. Pesan-pesan berikut ini. Sebelum mengakhiri live kali Kak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semua masyarakat yang sudah mematuhi protokol kesehatan, pertahankan. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh nakes, tetap semangat. Mari kita lawan COVID-19 ini, dan doa saya semoga pandemi segera berakhir, obat untuk COVID-19 bisa segera ditemukan. Oke.